Polemik mengenai pembelian alutsista pengganti skuadron pesawat tempur F-5 Tiger belum berakhir. Pihak Indonesia berkeinginan untuk mengakuisisi Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Sukhoi 35 merupakan salah satu jenis jet tempur generasi 4,5 yang memiliki avionik canggih Air Force Technology 2008. Di sisi lain Amerika Serikat AS melalui sanksi CAATSA, The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, dirumorkan menghadang rencana tersebut. CAATSA merupakan peraturan yang dibuat berupa sanksi dan embargo terhadap negara-negara yang bekerja sama dengan Rusia, Iran maupun Korea Utara. CNN Indonesia 2020. Tentu saja ancaman semacam ini akan membuat rencana Indonesia dalam pembelian alutsista buatan Rusia batal. Indonesia hingga saat ini membutuhkan jet tempur dengan kemampuan tinggi untuk mengganti jet-jet tempur lama yang notabene teknologinya sudah ketinggalan zaman. Berdasarkan pada pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada tahun 2014 bahwa alasan Indonesia berencana untuk mengganti skuadron F-5 Tiger dengan pesawat tempur berteknologi terbaru seperti Su-35 yang berkemampuan membawa rudal jarak jauh. Panglima TNI kala itu, Jenderal Muldoko juga mengungkapkan bahwa ada beberapa opsi. Tidak hanya Su-35 namun juga kandidat lain seperti F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon buatan AS hingga pesawat tempur buatan Swedia seperti Saab JAS-39 Gripen, Marbun 2014. Di sisi lain, beberapa kendala dihadapi oleh TNI AU seperti terbatasnya anggaran untuk dibagikan pada 3 matra, darat, laut dan udara, perencanaan kebutuhan alutsista yang belum matang dan terbatasnya dukungan industri pertahanan domestik. Dalam kondisi demikian, pembuat kebijakan pertahanan akan mengambil langkah yang paling aman dan menguntungkan untuk kepentingan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh status Indonesia yang saat ini juga merupakan negara pengguna alutsista pesawat tempur buatan AS seperti misalnya F-16 dan pesawat Angktu C-130 Hercules. Dalam konteks modernisasi skuadron tempur, mau tidak mau Indonesia harus mempertimbangkan untuk beralih ke produsen alutsista udara selain Rusia. Apabila memang Su-35 menjadi kandidat terkuat berdasarkan isu yang beredar. Hal ini diperlihatkan ketika pada bulan Februari tahun 2021 Kepala Staf Angkatan Udara KSAU, Marsekal TNI Fajar Prasetyo menyatakan bahwa TNI AU akan membeli sejumlah alutsista termasuk jet tempur buatan Eropa dan AS, mulai tahun ini hingga tahun 2024. Kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap. Beberapa di antara alutsista tersebut adalah pesawat multi-role combat aircraft F-15EX dan Dassault Rafale, radar GCI-4, pesawat berkemampuan airborne early warning, pesawat tanker yakni multi-role tanker transport, pesawat angkut C-130J, UCAV berkemampuan MEL dan berbagai alutsista lainnya. Sandi, 2021. Fajar Prasetyo sama sekali tidak menyebutkan rencana akuisisi jet tempur Sukhoi meskipun nota kesepahaman pembelian alutsista antara Rusia dan Indonesia telah ditandatangani. Defenseworld.net 2021. Terlepas dari rumor sanksi CAATSA yang akan diterapkan AS terhadap Indonesia maupun pernyataan publik oleh KSAU, yang harus dipahami adalah terdapat beberapa masalah utama yang mesti diperhatikan. Salah satu dari masalah utama di antara pilihan apakah Indonesia perlu menggunakan jet tempur buatan Rusia, Eropa ataupun Amerika adalah pada pertimbangan biaya perawatan yang nantinya akan mempengaruhi performa kerja dan usia pakai alutsista tersebut. Hal ini pernah disampaikan oleh Muradi, salah satu pengamat militer dari Universitas Pajajaran pada bulan Juni tahun 2015, tapi Sukhoi itu maintenance memang mahal. Kalau soal suku cadang bisa dikanibal ya nyaman F-16. Mahalnya biaya maintenance pesawat tempur Sukhoi juga ditampilkan dari sisi biaya penggunaan per jam terbang. Dikutip dari laman Pakistan Defense, biaya terbang Su-35 PERHOUR dapat menembus angka $14.000 AS. Sebagai perbandingan, biaya terbang Su-27/30 yang merupakan varian Sukhoi milik Angkatan Udara RI saat ini mencapai $7.000 AS. Sukhoi varian 27/30 dan 35 merupakan jet tempur dari pabrikan yang sama di Rusia.
Perbandingan lebih lanjut adalah dengan jet tempur F-16 milik TNI AU buatan AS dengan biaya terbang per jam hanya mencapai $3.600 AS Pakistan Defense 2010. Perbandingan ini menunjukkan betapa tingginya biaya yang harus digelontorkan apabila benar-benar TNI AU mengoperasikan Su-35 sebagai pengganti jet tempur lama mereka. Perbedaan mencolok lainnya adalah pada doktrin penggunaan jet tempur buatan Rusia dan AS. Jet tempur Rusia seperti Sukhoi dianggap senjata pamungkas yang hanya digunakan sekali pakai dalam pertempuran. Apabila mengalami kerusakan, jet tempur Sukhoi tidak seharusnya dapat digunakan kembali dan harus diganti oleh unit yang baru. Hal ini berkebalikan dengan F-16 buatan AS yang bisa digunakan berulang-ulang atau bisa diganti suku cadangnya secara parsial. Tribun Tanda Hubung Bali.com, 2018. Oleh sebab itu, pertimbangan untuk menjajaki jet tempur baru harus melihat pada cara negara produsen memakai alutsista buatannya. Di atas semuanya, memilih jet tempur pengganti buatan Amerika atau Eropa lebih menggiurkan. Hal ini menimbang pada aspek keberlanjutan pengoperasian alutsista terlebih untuk TNI AU yang membutuhkan banyak dana dalam memelihara alat dan teknologi tempur di mana hingga saat ini perawatan keduanya belum didukung oleh kemandirian produksi alutsista dalam negeri. Meski Indonesia memiliki industri pertahanan, plat merah, yang memiliki spesialisasi matra darat, laut dan udara misalnya PT PAL, PT Pindad, PT DI dan sebagainya, tercatat untuk beberapa aset alutsista strategis seperti pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, radar dan pesawat nirawak belum dapat dipenuhi oleh pabrikan domestik. Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 SIPRI mencatat bahwa Indonesia masuk dalam jajaran urutan 12 importir terbesar alutsista global Purwanto 2020. Di tahun 2020 Indonesia menghabiskan $9,4 miliar yang mana masuk dalam urutan 25 dari 40 negara-negara di dunia yang memiliki anggaran belanja alutsista global. Naik satu peringkat lebih tinggi dibanding satu tahun sebelumnya. SIPRI Fact Sheet 2020. Aspek keberlanjutan ini dapat dilihat dari pengalaman selama di lapangan. Misalnya saja pada Agustus tahun 2020 TNI AU melakukan peningkatan kemampuan tempur 2 unit jet tempur F-16 dari 10 yang direncanakan melalui kerjasama antara PT Pindad dengan Lockheed Martin dan Foreign Military Sales. Yang menjadi keunggulan adalah program yang dilaksanakan dalam naungan proyek Falcon Star MLU ini dilakukan di bengkel lokal Indonesia sehingga dapat menurunkan biaya perawatan. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, anggaran untuk ini misalkan 10-12 juta dolar per satu pesawat. Bandingkan dengan membeli yang baru nilainya 90 juta. Metode semacam ini sebenarnya juga dapat meningkatkan kompetensi para mekanik AU dengan hasil mampu memperpanjang usia pakai pesawat hingga 20 tahun ke depan. Irawan 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan pengalaman TNI AU dalam mengoperasikan jet tempur Sukhoi yang harus melakukan overhaul di luar negeri. Seperti halnya pada tanggal 28 Juli tahun 2019 TNI AU melakukan upgrade sejumlah jet tempur Sukhoi 30 ke Belarusia Parameswaran 2019. Tentu saja membawa alat perang sebesar pesawat tempur memerlukan biaya lebih untuk membayar moda transportasi ke luar negeri. Dari paparan singkat ini, pendeknya dapat diketahui bila pemeliharaan alutsista terutama milik AU akan lebih mudah dan murah apabila dapat dilakukan sendiri. Apalagi pemeliharaan kelas berat dapat menjadi nilai plus jika secara mandiri mampu dilaksanakan. Kemandirian industri pertahanan menjadi penting karena perannya sebagai salah satu pilar pertahanan bangsa. Kementerian Pertahanan RI 2012. Poin tambahan yang tidak kalah penting adalah keberagaman jenis alutsista yang dimiliki Indonesia juga dapat menjadi masalah fundamental. Aji Nugroho 2020. Banyaknya senjata impor menandakan mitra jual beli senjata tidak terpaku pada satu negara saja. Hal ini akan membuat Indonesia harus mempertimbangkan biaya lebih banyak untuk melakukan perawatan alutsista yang bermacam-macam jenisnya. Pasalnya belum tentu seluruh senjata impor milik TNI dapat dipelihara secara mandiri. Polemik mengenai pembelian alutsista pengganti skuadron pesawat tempur F-5 Tiger belum berakhir. Pihak Indonesia